Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 274. Sebuah chapter yang menceritakan tentang dimulainya pertempuran melawan Dactyad di kerajaan Spade. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena hanya bersumber dari terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 274 yang sudah kami bagi berdasar bocoran gambar yang beredar. Oh iya, subjudul sementara untuk chapter ini berbunyi pecahnya perang atau dimulainya pertempuran. Bocoran gambar pertama, Nahato terlihat terlambat datang berkumpul dengan para kesatria sihir yang siap berangkat menuju kerajaan Spade. Dan saat dia datang, Nahato sempat berkata, "Kalian semua sudah berkumpul di sini?" Lalu menyadari bahwa Nahato datang sendirian tanpa Asta, Fuegoleon pun bertanya, "Bagaimana dengan Asta?" Nahato menjawab, dia masih membutuhkan tambahan waktu. Sedangkan Jack yang mendengar jawaban Nahato kemudian berkata, sejak awal aku memang tidak mengharapkan apapun darinya." Dan tanpa diduga tiba-tiba ada seorang gadis yang berbicara. Asta tidak ikut? Bocoran gambar kedua, ternyata apa yang diduga oleh fans Black Clover sebelumnya memang benar adanya. Karena kesatria sihir yang sudah berkumpul semuanya berjumlah 13 orang, di mana 4 orang sisanya adalah Hades, Valtos, Sally, dan juga satu karakter baru. Di mana karakter baru ini memiliki nama sementara Max atau Maxa. Dan jujur, saat karakter baru ini diperlihatkan, aku jadi teringat dengan salah satu karakter yang muncul di episode filler dengan nama Makusa. Mungkinkah dia adalah karakter yang sama? Ya, kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Dan di halaman ini, Sally yang sempat terkesan kecewa karena Asa tidak datang bersama dengan Nahato, kemudian berkata, "Ya, mau bagaimana lagi? Lagi pula, mulai sekarang aku bisa melihat sesuatu yang menarik. Aku bisa melihat hasil, atau aku bisa menguji coba artefak atau alat sihir buatanku yang kubuat setelah mempelajari tubuh Asta." Lalu di panel yang lain, Nozel sempat berkata, "Aku mendengar jubah yang dapat menyembunyikan kekuatan sihir ini adalah buatan mereka. Tapi, apakah jubah ini aman untuk digunakan?" Lalu karakter baru yang ada di sana pun menjawab, "Nona Sally memang terlihat seperti orang aneh, tapi dia adalah orang terbaik dalam bidang penelitian alat sihir atau artefak sihir." Mendengar Maxa mulai membicarakan tentang alat sihir, Hades pun kemudian berkata, "Max, jangan membocorkan atau membicarakan tentang rahasia jubah sihir." Tidak hanya itu, Valtos pun sempat menyela Maxa dengan berkata, "Astaga." Ya, dari percakapan mereka kami jadi terpikir kalau jubah atau seragam yang mereka kenakan merupakan sebuah alat sihir yang tercipta setelah Sally mempelajari tubuh Asta. Oh ya, di halaman kedua ini tubuh Lord Seke terlihat gemetar. Lalu kenapa dia terlihat gemetar? Mungkinkah dia udah kebelet pipis? Bocoran gambar ketiga, Nahato terlihat menggunakan salah satu sihir bayangan yang dia miliki, di mana sihir yang dia gunakan kali ini memiliki nama sementara Shadow Magic Corridor of Shadow. Dan para kesatria sihir yang berada di sana terkesan memasuki sihir bayangan Nahato ini. Hingga di panel selanjutnya diperlihatkan keadaan dari kerajaan Spade yang dipenuhi dengan salju. Bocoran gambar keempat diperlihatkan bahwa pasukan dari kelompok penentang Dactyad juga sudah siap untuk membantu kesatria sihir dari kerajaan Clover melawan Dactyad. Dan di salah satu panel, pemimpin dari kelompok ini kemudian berteriak, "Ayo kita bertarung melawan Dactyad." Bocoran gambar kelima hanya memperlihatkan bahwa kesatria sihir dari kerajaan Clover sudah sampai di kerajaan Spade. Dan di sini Nahato terlihat langsung menggunakan kekuatan iblis, karena di kepala Nahato terlihat ada tanduk iblis. Bocoran gambar keenam terlihat bahwa kesatria sihir dari kerajaan Clover sudah berada di depan sebuah tangga. Dan di sini Nahato sempat berkata, "Sekarang masing-masing dari kalian bergeraklah sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya." Lalu di bagian panel bawah ada sebuah flashback yang memperlihatkan Nahato dan juga Ralph. Di mana di flashback ini Ralph sempat berkata,
Jadi kau sudah bersembunyi di kerajaan Spade, dan setelah aku pergi dari kerajaan ini, kau menghubungi kelompok penentang Dactriad atau kelompok perlawanan dari kerajaan Spade? Lalu Nahato menjawab, sebenarnya aku tidak memiliki niatan untuk mengganggu atau melibatkan kalian. Tapi setelah aku melihat kemampuan dan apa yang bisa kalian lakukan, aku jadi berpikir kalau bekerja sama dengan kalian merupakan ide yang bagus. Bocoran gambar ketujuh masih melanjutkan flashback Nahato, di mana kali ini memperlihatkan kilas balik tentang Nahato dan Yuno. Ya, di sini Nahato sempat berkata, kau sudah menunjukkan resolusimu di tengah rapat. Aku minta maaf karena sudah berpura-pura tidak mengetahuinya. Yuno menjawab, Ariene, tak bisa dipercaya. Lalu di panel selanjutnya, salah satu anggota kelompok perlawanan berkata, kami mengandalkan kalian, Tuan Nahato, para penyihir terkuat kerajaan Clover, dan tentu saja Master Yuno. Walau nyawa kami akan terancam, kami akan berjuang sebaik mungkin sebagai pengalih perhatian. Lalu ada sebuah teks yang berbunyi, getaran apa ini? Ya, teks ini muncul di saat ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Bocoran gambar ke-8, munculnya sosok iblis raksasa di kerajaan Spade dengan ukuran yang sangat besar, hingga membuat anggota dari kelompok perlawanan terlihat sangat terkejut. Dan beberapa perkataan dari penyihir yang ada di halaman ini berbunyi, bukankah ini adalah iblis raksasa yang ada di dalam legenda kuno? Lalu di salah satu panel, Zenon sempat berkata, saat berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa, persatuan ataupun semangat kalian semua tidak ada artinya. Bocoran gambar ke-9, Zenon terlihat sedang menyaksikan para anggota kelompok perlawanan yang ketakutan dari sebuah layar. Dan di sini Zenon sempat berkata, hanya karena ada tikus yang menyelinap ke dalam kastil, aku tidak pernah menyangka bahwa para kelompok perlawanan sudah menyiapkan sebuah rencana saat kami menjalankan ritual kebangkitan pohon klipot. Dan aku juga tidak pernah menyangka bahwa mereka dapat menunjukkan diri mereka dengan sangat bangga. Pada dasarnya, para manusia dari kastil kerajaan seharusnya memang sudah dimusnahkan saat kedatangan iblis raksasa. Ya, di sini aku sendiri masih rada bingung dengan terjemahan ini. Entah Zenon sedang membicarakan tentang sesuatu yang sedang terjadi, atau dia sedang membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian perkataan Zenon yang selanjutnya berbunyi, mereka tidak layak disebut sebagai warga dari kerajaan Spade, karena hanya orang-orang terkuat seperti kamilah yang layak disebut sebagai warga atau penduduk dari kerajaan Spade. Mari kita mulai upacara atau ritual kebangkitan pohon klipot. Bocoran gambar ke-10, terlihat bahwa Nahato sedang berlari di depan Fuego dan juga Nozel, di mana pada saat itu Fuego sempat berkata, suara ini, sihir gila ini, apakah orang-orang yang berada di luar akan baik-baik saja? Nahato menjawab, semua akan baik-baik saja. Di mana di panel selanjutnya terlihat kalau Mereoleona sudah melompat ke arah iblis raksasa, seolah dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Bocoran gambar ke-11 dan ke-12, sang nyonya besar melepaskan sebuah sihir pukulan api dengan ukuran yang sangat besar ke wajah iblis raksasa. Setelah dia terlihat melompat di halaman sebelumnya. Dan setelah dia melepaskan serangan tersebut, Mereo kemudian berteriak, woi brengsek, kalian hanya pandai menggonggong. Aku adalah Mereoleona Vermilion dari kerajaan Clover, akan membantu kalian dan meminjamkan kekuatan. Dan sebuah teks yang terletak di sebelah kiri atas halaman terakhir berbunyi, Mereoleona muncul tanpa pemberitahuan. Ya, saat Nahato dan yang lain berkumpul untuk pergi menuju kerajaan Spade, Mereo memang tidak terlihat ikut berkumpul. Lalu kapankah Mereo datang ke Spade Kingdom? Dan dengan siapakah Mereo datang ke Spade Kingdom? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.